Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Saya Sari Febriani dari kelas Twitter 1 semester 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari mata kuliah Security System, yang dimana ada 5 soal, yaitu ada 2 sesi. Yang pertama 2 soal, yang sesi kedua ada 3 soal. Baik, untuk soal yang pertama di materi pertama atau sesi pertama, yaitu jumlah kejahatan komputer atau computer crime, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, akan meningkat dikarenakan beberapa hal. Dan untuk jawabannya, jumlah kejahatan komputer yang berhubungan dengan sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi bisnis yang menggunakan atau berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Yang kedua, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal. Padahal mencari operator dan administrator yang handal adalah sangat sulit. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit ditangani. Yang keempat, meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba-coba bermain atau membongkar sistem yang digunakannya. Kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, seperti semakin besarnya program source code yang digunakan, semakin besar probabilitas terjadinya lubang keamanan. Semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer yang global seperti internet, potensi sistem informasi yang dapat dijebol menjadi lebih besar. 1999, Computer Security Institute atau CSI atau VBI Computer Crime Survey menunjukkan beberapa statistik yang menarik. Beberapa sistem web di Indonesia dijebol, contoh Bank BCA, Bank Lipo, dan Bank Bali. Untuk yang terakhir, cracker Indonesia ditangkap di Singapura. Untuk soal yang kedua, yaitu tuliskan definisi dari komputer sistem. Definisi komputer sistem menurut G.Z. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Untuk soal di sesi kedua atau di materi yang kedua, yang dimana ada 3 soal. Yang soal pertama yaitu tuliskan ancaman apa saja yang terjadi pada komputer security. Ancaman yang terjadi pada komputer security adalah, yang pertama, ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi, seperti ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Untuk ancaman alam, yang termasuk dalam kategori ancaman alam terdiri dari, yang pertama, ancaman air seperti banjir, tsunami, intrusi air laut kelembapan tinggi, badai, dan pencairan salju. Selanjutnya, ancaman tanah seperti longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Ancaman alam seperti kebakaran hutan, petir, tornado, dan angin ribut. Untuk ancaman manusia, diantaranya adalah malicious code, virus logic bombs, Trojan horse, worm, active contents, countermeasure, social engineering, hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak, atau backdoor, kriminal, pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa izin, perusakan, dan teroris, peledakan, surat kaleng, perang informasi, perusakan. Untuk ancaman lingkungan seperti penurunan tenaga listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya, polusi,
efek bahan kimia seperti semprotan obat pembunuh serangga, semprotan anti api, dan lain-lain. Kebocoran seperti AC, atap bocor saat hujan. Untuk soal yang nomor 2 yaitu tuliskan kelemahan dari komputer sistem. Kelemahan dari komputer sistem adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada. Sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Untuk soal nomor 3, tuliskan pendekatan keamanan sistem informasi secara singkat. Pendekatan keamanan sistem informasi yaitu yang pertama, pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. Yang kedua, pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Yang ketiga, pendekatan korektif yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.